Jadi materi kita ini bicara
politik etis. Ada yang tahu kebijakan politik etis? Tidak ada yang tahu? Ya. Jadi dicetuskannya kebijakan politik etis ini mempunyai latar belakang apa latar belakangnya? Pada masa kolonial Belanda itu apa yang ditanamkan? Sistem apa deh? Sistem tanam paksa. Karena adanya sistem tanam paksa yang diberikan oleh kolonial Belanda, maka dicetuskanlah yang namanya politik etis. Nah, dari keadaan politik dari dicetuskannya politik etis, yang dimana sistem tanam paksa membuat Indonesia apa? Menderita. Apa penderitaan rakyat Indonesia? Yang pertama, kemiskinan rakyat pribumi. Yang kedua, kelaparan di berbagai daerah, khususnya di daerah Jawa. Kenapa daerah Jawa? Apa? Karena pada masa pemerintahan kolonial Belanda, daerah Jawa menjadi pusat pemerintah. Paham dek? Paham? Yang ketiga, banyak rakyat kehilangan tanah. Kenapa? Kenapa banyak rakyat kehilangan tanah? Karena dikuasai oleh Belanda. Menderita nggak rakyat Indonesia di sini? Menderita. Lalu, akan tetapi di atas penderitaan rakyat Indonesia ada salah satu tokoh Belanda yang merasa prihatin kepada rakyat Indonesia. Siapa itu? Konrad Joler van Deventer. Dia menulis sebuah artikel berjudul apa deh? Apa? Yang artinya utang penghormatan. Si Konrad Joler van Deventer ini berpendapat bahwasanya bangsa Belanda itu berutang budi kepada rakyat Indonesia. Kenapa berutang budi? Kenapa berutang budi dek? Karena selama bertahun-tahun, selama berabad-abad, pemerintah Belanda menguasai apa? Menguasai kekayaan Indonesia. Nah, jadi dari latar belakang itu dicetuskan oleh yang namanya politik etis. Paham latar belakang terjadinya kebijakan politik etis? Apa yang pertama tadi? Karena adanya sistem tanam paksa yang mengakibatkan rakyat Indonesia menjadi apa penderitanya dari satu? Kelaparan. Tiga, kehilangan tanah yang menjadi miliknya. Paham dek? Paham latar belakangnya? Lalu siapa tokoh Belanda yang merasa prihatin kepada rakyat Indonesia? Apa yang dicetuskannya dek? Apa yang dicetuskannya dek? Apa yang dia seperti itu? Penghormatan. Paham? Jadi apa politik etis itu kan? Apa politik etis dek? Politik balas budi. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk apa? Untuk apa dicetuskannya politik etis? Untuk mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia. Sejahtera nggak setelah dicetuskannya politik etis? Ya, sejahtera. Yakin? Belum. Yakin sejahtera? Enggak. Yakin. Lalu deh, kebijakan ini diterapkan tahun berapa? Tahun 1901 pada masa pemerintahan Ratu Wilhelmina di Belanda ya. Jadi sudah tahu apa itu politik etis? Sudah? Apa politik etis? Apa politik etis deh? Politik balas budi itu apa? Politik Indonesia. Lalu isi kebijakan politik etis itu ada 3 atau program politik etis itu ada 3. Yang pertama, kalau mitigasi ini di bidang apa? Di bidang perairan. Iya betul, pertanian juga betul, perairan. Perairan yang diberikan untuk para petani rakyat Indonesia, khususnya di daerah mana deh? Jawa. Kenapa diberikannya perairan kepada rakyat Indonesia khususnya daerah Jawa?
berkecukupannya. Untuk agar panen rakyat Indonesia meningkat dan mesejahterakan rakyat Indonesia. Di sini sejahtera nggak? Kalau dilihat dari program ini sejahtera kan? Sejahtera. Oke, yang kedua itu emigrasi. Apa emigrasi dan transmigrasi? Pindahan penduduk dari Pulau Jawa yang padat ke daerah yang lain. Nah, apa tujuan dari transmigrasi? Apa tujuan transmigrasi, Dek? Menambah lahan kan Jawa itu padat nih, kan padat. Dipindah lagi ke Sumatera kan nggak padat nih. Jadi disitulah Belanda memberikan lahan baru kepada rakyat Indonesia. Tujuannya apa? Di situ tujuannya sejahtera nggak untuk rakyat Indonesia memberikan lahan baru? Lahan baru pertanian ya kan? Lalu diberikan lagi perairan. Sejahtera nggak? Sejahtera kan? Yang ketiga itu apa? Edukasi. Edukasi itu di bidang apa? Pendidikan diberikan kepada rakyat Indonesia. Memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi agar apa deh? Agar maju dan membantu pemerintahan. Jadi berapa isi kebijakan politik saya ini? Ada berapa isi kebijakannya? Yang pertama, edukasi itu di bidang apa? Khususnya di daerah mana? Jawa. Kedua, apa tujuannya? Yang ketiga, edukasi itu di bidang dari bidang edukasi ini muncullah siapa dek? Siapa muncul dari bidang edukasi? Siapa dari bidang edukasi ini dari bidang politik etis maka muncullah elit terpelajar. Contohnya siapa? Sekar dan Dewan siapa nih? Satu Sekar, dua lalu kan tadi kalian bilang bahwasanya politik etis itu mensejahterakan rakyat Indonesia, ya kan? Yang ketiga untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Yakin? Makanya kita lihat di dampaknya. Kita lihat dari dampak positifnya. Dari dampak positifnya, dari memutuskannya kebijakan politik etis, maka muncullah kaum terpelajar pribumi itu di bidang apa di bidang edukasi. Itu untuk memajukan rakyat Indonesia enggak dari ya kan? Ya. Yang kedua, meningkatnya kesadaran nasional, artinya dari kebijakan politik etis ini rakyat Indonesia ingin negara Indonesia itu apa? Mereka mencapai kemerdekaan. Ingat, politik etis ini adalah salah satu pencetus untuk pergerakan nasional. Apa pergerakan nasional, Dek? Pergerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai apa? Kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan berbagai organisasi yang ada di Indonesia pada saat itu. Yang pertama itu apa? Organisasinya yang lo tahu? Jadi apa organisasinya deh? Yang kedua, Muhammadiyah. Jadi politik etis ini dari adanya politik etis meningkat kesadaran nasional, mulai dari adanya Muhammad tadi, Muhammadiyah, Idris Party itu apa deh? Idris Party yang organisasi pertama yang berani bersikap radikal untuk pemerintah Belanda bahwasanya Indonesia harus apa? Harus merdeka. Jadi kalau Budi Utomo di bidang pendidikan, Muhammadiyah di bidang agama, Idris Party di bidang apa deh? Di bidang radikal yang menggunakan kekerasan, bersikap tegas bahwasanya Indonesia harus merdeka dari pemerintah Belanda atau dari penjajahan Belanda. Kalau deh, apa tadi meningkatnya kesadaran nasional? Kenapa meningkat kesadaran nasional terjadinya politik etis? Hah? Kenapa dari politik etis ini terjadinya kesadaran nasional? Kenapa meningkat? Belajar, lalu kita lanjut
perairan, di bawahnya bendungan, bendungan perairan, terusnya di daerah Jawa. Kesejahteraan pertanian rakyat Indonesia. Yang terakhir itu adalah persebaran penduduk itu di bidang apa ya? Emigrasi. Jangan salah, emigrasi dan irigasi itu dua hal yang berbeda. Emigrasi itu persebaran penduduk. Maka terjadilah perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera untuk memperluas kalau dilihat dari dampak politik etnis, dampak positifnya sejahtera nggak rakyat Indonesia? Sejahtera kan? Muncul kelompok pelajar, meningkatnya kesadaran nasional, perbaikan di bidang pertanian, lalu pertambahanlah persebaran penduduk. Maka kita lihat lagi di dampak negatifnya deh. Kalau tadi kalian bilang untuk politik etnis ini sejahtera ya kan? Maka kita lihat dampak negatif. Dampak negatif yang pertama deh, pendidikan tidak merata. Kan tadi katanya pendidikan diberikan kepada rakyat Indonesia, benar tidak merata dampak negatifnya? Siapa yang tahu alasannya? Siapa yang tahu? Karena pendidikan yang diberikan oleh negara Belanda itu tidak seluruhnya untuk rakyat Indonesia. Untuk siapa? Siapa pendudukan sosial yang nomor 2? Di kolonialisme, jadi dampak kolonialisme sudah dipelajari. Dampak kolonialisme di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik dipelajari. Masa nggak ingat? Siapa yang paling tertinggi pada saat itu posisinya? Belanda. Dan yang kedua, kehidupan sosial pada masa kolonialisme dia. Kolonialisme itu apa? Jangan-jangan kolonialisme nggak tahu ini. Kolonialisme itu apa? Penjajah. Jadi siapa di situ pada posisi dia? Siapa yang menjajah deh? Jadi itu ingat ya. Ingat, bisa diingat? Bisa. Jadi dampak negatif yang pertama tadi, pendidikan tidak merata. Karena pendidikan yang diberikan oleh bangsa Belanda itu tidak seluruhnya untuk rakyat Indonesia. Pendidikan yang diberikan itu hanya untuk kaum bangsawan, kaum pedagang, orang yang kaya raya. Jadi dari pendidikan yang tersebut, maka orang yang kaya raya tadi, bangsawan, pedagang, kaum bangsawan itu berhasil mencetuskan yang namanya kaum elit terpelajar. Siapa tadi? Soekarno. Lalu Soekarno, Soekarno, masih banyak kan? Banyak. Yang kedua, tujuan sebenarnya untuk kepentingan Belanda. Meskipun kebijakan politik cinta katanya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ya kan. Tetapi tujuan sebenarnya adalah apa? Untuk kepentingan Belanda. Contohnya di bidang pertanian. Di bidang pertanian itu meskipun telah diberikan irigasi, apa diberikannya? Irigasi perairan untuk pertanian rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia hasil panennya sejahtera kan. Tetapi itu untuk Belanda, ingat ya, itu untuk Belanda. Karena pada saat itu Belanda masih menguasai rakyat Indonesia. Yang kedua, masih adanya ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial di sini artinya pendidikan tadi ya, Dek. Pendidikan, pertanian, pertambangan lahan itu hanya untuk negara Belanda. Cuman politik etis yang diberikan ini hanyalah sebagai sebagai itu aja yang dampak negatif yang terakhir itu kesejahteraan rakyat tidak banyak berubah. Artinya kesejahteraan rakyat Indonesia tidak banyak berubah. Kenapa tidak banyak berubah? Karena kekuasaan masih dikuasai oleh Belanda. Jadi udah paham arti dari politik etis. Jadi kalau kesimpulannya, kalau dilihat dari dampak positif negatif, kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi tidak juga kan?
kebijakan politik etis deh? Bisa? Oke. Paham kan? Latar belakang terjadinya politik etis. Ayo. Kenapa terjadi kebijakan politik? Apa latar belakangnya? Kenapa lahirnya kebijakan politik sebenarnya? Karena adanya sistem tanah yang membuat rakyat Indonesia pemerintahan apa yang dilakukan apa deh? Barat. Berapanya di daerah mana? Kenapa dijawab? Kehilangan tanah. Kenapa terjadi kehilangan tanah? Oh itu tanahnya Indonesia. Kenapa? Kan dia menjajah di negara Indonesia. Kenapa tanah Indonesia jadi hilang? Lalu siapa tokoh yang merasa prihatin terhadap Indonesia? Oh yang kontrak itu. Apa susahnya? Apa yang dicetuskannya oleh kontrak? Apa judulnya? Apa yang seperti itu? Satu hormat. Apa yang seperti itu? Satu hormat. Kenapa sih kontrak ini merasa negara Belanda punya utang penghormatan kepada rakyat Indonesia? Karena mereka tahu abad-abad rakyat Belanda menguras hartanya si Indonesia. Apa yang diterusnya? Pertama itu rempah, lalu yang kedua di bidang apa lagi dek? Sosial, ekonomi, politik, budaya, semua ya kan? Budaya apa yang sampai sekarang ada di sini? Budaya apa dek? Budaya apa yang dibawa oleh bangsa Barat yang sampai sekarang ini masih dipakai kita? Bahasanya dia bahasanya masih banyak diterapkan di kita sekarang. Ada yang tahu bahasanya apa? Nggak ingat? Ya. Lalu pada tahun berapa si kebijakan politik ini? 1941. Lalu deh apa arti yang kebijakan politik etis? Setelah tahu apa latar belakangnya? Politik balas budi itu apa? Politik balas budi itu sejahtera enggak? Enggak. Hanya budaya dari Belanda. Oke, dari pengertian dari pengertian kebijakan politik tadi adalah politik balas budi. Lalu deh apa isi 3 programnya? Irigasi, emigrasi, edukasi di bidang apa? Pendidikan diberikan untuk kesejahteraan. Nyatanya siapa saja yang diberikan? Lalu di bidang emigrasi tujuannya? Emigrasi apa irigasi? Emigrasi tujuannya untuk apa?